Kami tiba di desa itu saat senja mulai turun, dan suasana di sekitar begitu suram. Penduduk desa menatap kami dengan pandangan takut dan terpaku. Mereka memberi kami peringatan untuk tidak pernah masuk ke hutan, karena itu adalah tempat tinggal para Ayakasi. Meskipun peringatan itu menakutkan, kami berdua memutuskan untuk menelusuri hutan saat malam tiba. Kami membawa peralatan yang diperlukan, kamera, peralatan perekam suara, dan perlengkapan untuk perlindungan diri. Kami berharap dapat menemukan bukti keberadaan Ayakasi. Kami berjalan di antara pepohonan yang menjulang tinggi, dan suasana hutan semakin suram seiring berjalannya waktu. Cahaya remang-remang dari bulan menjadi satu-satunya sumber penerangan kami. Setiap suara yang terdengar membuat jantung berdegup kencang, dan kami merasa seperti seluruh hutan sedang mengawasi kami. Ketika kami mencapai jantung hutan, kami mendengar suara aneh yang tidak menyeramkan. Itu terdengar seperti bisikan yang menggetarkan jiwa. Saya mulai merekam suara itu dengan peralatan audio kami. Sementara Hiro membidik kamera ke arah suara itu. Tiba-tiba, cahaya rembulan redup, dan kami merasa terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di hadapan kami. Tubuhnya tampak kabur, tetapi saya bisa merasakan keberadaannya. Saya berusaha menjauh, tetapi kaki saya seolah-olah terpaku di tempat. Bayangan itu semakin mendekat, dan saya merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Hiro berteriak memanggil nama saya, tetapi suaranya seolah-olah terdengar dari kejauhan. Saat bayangan itu semakin mendekat, saya merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekeliling kami. Aura kegelapan menyelimuti kami, dan saya menyadari bahwa kami telah jatuh ke dalam perangkap Ayakasi. Saya mencoba berdoa, mencari perlindungan dari kekuatan gaib yang mengancam nyawa kami. Tiba-tiba, Hiro terlempar ke belakang oleh sebuah kekuatan tak terlihat. Saya berusaha mencapainya, tetapi tubuh saya terasa berat dan lemah. Saya berteriak memanggil namanya, tetapi suara saya terdengar gemetar dan hampir tidak terdengar di antara suara angin yang melolong dan suara bisikan gaib. Bayangan itu semakin mendekat, dan saya merasakan keberadaannya yang mengerikan. Matanya, jika bisa disebut mata, memancarkan kegelapan yang mencekam. Saya merasakan rasa takut yang luar biasa, tetapi juga keinginan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di kegelapan. Sinar itu bersinar terang, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Bayangan itu mundur, tampak terkejut oleh keberadaan cahaya tersebut. Saya melihat sosok yang berdiri di balik cahaya itu, dan saya merasa seolah-olah dia adalah malaikat penjaga yang datang untuk menyelamatkan kami. Sosok itu adalah seorang biksu tua, yang memegang sebuah tongkat kayu dan memancarkan aura kebaikan yang tak terhingga. Dia berbicara dengan suara yang lembut, mengusir bayangan yang mengerikan itu dengan mantra-mantra suci. Saya merasa lega, tetapi juga terkejut oleh kejadian yang baru saja terjadi. Biksu itu memberitahu kami bahwa hutan itu dikuasai oleh Ayakasi yang haus akan darah dan roh manusia. Mereka mencari korban untuk memenuhi kehausan mereka akan energi negatif. Dia menasihati kami untuk tidak pernah lagi menyelidiki tempat-tempat terlarang seperti itu, karena bahaya yang mengancam sangatlah nyata. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada biksu itu sebelum kami berpisah dan kembali ke desa. Kami telah belajar pelajaran yang berharga tentang kekuatan gaib dan bahaya yang tersembunyi di balik alam semesta ini. Mulai saat itu, saya berjanji untuk tidak pernah lagi meremehkan keberadaan Ayakasi, dan saya berjanji untuk selalu menghormati dunia gaib yang mengelilingi kita. Kami tiba di kuil itu saat senja mulai turun, dan suasana sekitar terasa hening dan menyeramkan. Cahaya bulan yang redup menerangi bangunan-bangunan kuno di sekitar kami, menciptakan bayangan yang menyeramkan di antara pepohonan yang berderet di sepanjang jalan. Namun, kami tidak gentar. Saya bersama dua rekan saya, Yuki dan Takashi, telah bersiap-siap untuk menghadapi apapun yang akan kami temui.
Kami memasuki kuil tersebut dengan hati-hati, merasakan aura mistis yang menyelimuti setiap sudutnya. Cahaya kuning dari obor-obor yang dinyalakan menyinari langkah-langkah kami, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding-dinding kayu tua. Saya merasa detak jantung saya semakin kencang, tetapi saya tahu bahwa ini adalah bagian dari petualangan yang kami cari. Kami memasuki ruangan utama kuil, tempat kami berencana untuk melakukan sesi pengamatan dan penyelidikan. Tak lama setelah kami tiba, saya mulai merasakan kehadiran yang tidak wajar di sekitar kami. Saya merinding saat angin malam berdesir di antara reruntuhan kuil yang kuno. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintai di kegelapan. Tiba-tiba, obor yang kami pasang di dinding mulai bergetar tanpa sebab yang jelas. Yuki dan Takashi melihat satu sama lain dengan pandangan takut, tetapi kami semua memutuskan untuk tetap tenang dan melanjutkan penyelidikan kami. Namun, ketegangan semakin terasa saat suara langkah-langkah di lorong terdengar semakin dekat. Saya memegang kamera dengan erat, siap untuk merekam setiap kejadian yang terjadi. Namun, ketika kami memutar sudut kecil di lorong, kami semua terdiam oleh pemandangan yang mengejutkan. Di hadapan kami, sebuah cocin obake melayang di udara, dengan mata merah menyala di dalamnya dan lidah api yang menggeliat-geliat. Takashi hampir saja jatuh ke belakang, terpesona oleh kehadiran makhluk gaib itu. Yuki menahan nafasnya, sementara saya berusaha mempertahankan ketenangan dan fokus untuk merekam momen tersebut. Namun, kehadiran cocin obake membawa teror yang tak terlukiskan, membuat kita semua merasa terjebak dalam kengerian yang tak terhindarkan. Cocin obake itu melayang di udara dengan anggun, mengelilingi kami dengan gerakan yang mengancam. Saya bisa merasakan aura kejahatan yang dipancarkannya, seolah-olah ia adalah manifestasi dari kegelapan itu sendiri. Kami merasa terjebak dalam kuasa makhluk gaib yang tak terduga, dan setiap detik berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Tiba-tiba, cocin obake itu berhenti di depan kami, memandang kami dengan mata yang menyala-nyala. Saya merasa seolah-olah ia bisa melihat ke dalam jiwa kami, menelusuri setiap pikiran dan perasaan yang kami sembunyikan di dalam hati. Takashi berusaha menyembunyikan ketakutannya, tetapi keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Ketika cocin obake itu mulai mendekati kami dengan langkah-langkah melayang yang lambat, kami semua merasa ketegangan yang tak tertahankan. Saya merasa bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak, meskipun hati saya berdebar kencang di dalam dada. Dengan keberanian yang tersisa, saya mengeluarkan amulet suci dari saku saya, yang saya bawa sebagai perlindungan. Saya mengucapkan mantra-mantra kuno yang saya pelajari dari seorang biksu, berharap dapat mengusir makhluk itu dari tempat ini. Tiba-tiba, cocin obake itu melompat mundur, seolah-olah terbakar oleh kekuatan suci yang saya bawa. Mata merahnya menyala-nyala dalam rasa sakit, dan kami semua merasa lega melihatnya mundur. Namun, kemenangan kami hanya sementara. Cocin obake itu dengan cepat pulih, dan dengan kejamnya, ia mulai menyerang kami dengan kekuatan gaibnya yang kuat. Kami berjuang untuk bertahan hidup, tetapi kami terjebak dalam pertempuran yang tak terhindarkan dengan makhluk yang sangat kuat dan berbahaya. Tidak peduli seberapa keras kami berusaha, cocin obake itu tidak tergoyahkan. Matanya yang merah menyala dengan kemarahan yang tak terbendung, dan kami merasa bahwa kami tidak memiliki peluang melawan kekuatannya yang gelap. Kami merangkak mundur, terus berusaha mencari jalan keluar dari teror yang kami hadapi. Namun, semakin kami berusaha melarikan diri, semakin kuat pula serangan cocin obake itu. Akhirnya, kami tersandung ke belakang altar kuil kuno, terjebak di sudut yang gelap dan tertutup. Cocin obake itu melayang di depan kami, siap untuk memberikan serangan terakhirnya yang mematikan. Saat itulah, saya mengingatkan diri saya akan keberanian dan tekad yang telah membawa kami ke tempat ini. Dengan keberanian terakhir yang tersisa, saya mengangkat amulet suci saya dan mengucapkan mantra pembersihan dengan penuh keyakinan. Seketika, cahaya terang memenuhi ruangan, memancar dari amulet suci saya.
Chochin Obake itu menjerit dalam kesakitan, terbakar oleh kekuatan suci yang tak terbendung. Dengan keberanian dan tekad yang kami miliki, kami berhasil mengusir Chochin Obake itu dari kuil kuno tersebut. Kami merasa lega ketika makhluk itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan kami dalam damai yang terpenuhi oleh cahaya suci. Kami meninggalkan kuil itu dengan hati yang berat, tetapi juga dengan perasaan lega bahwa kami telah berhasil mengatasi bahaya yang mengancam. Kami menyadari bahwa dunia gaib penuh dengan ancaman yang mengerikan, tetapi dengan keberanian dan tekad yang kuat, kami bisa bertahan dan menghadapi segala rintangan yang kami hadapi. Sejak hari itu, kami bersumpah untuk selalu menghormati kekuatan gaib yang mengelilingi kita, dan kami berjanji untuk tidak pernah lagi meremehkan kekuatan gelap yang tersembunyi di balik alam semesta ini. Saat kapal kami memasuki perairan lepas pantai Jepang, aku merasakan getaran aneh yang mengguncang jiwaku. Kami sedang menuju ke sebuah pulau terpencil yang dipenuhi dengan legenda dan cerita horor, Pulau Neraka, tempat yang katanya dihuni oleh makhluk mengerikan bernama Funayurei. Sebagai seorang peneliti paranormal, aku tidak pernah takut menghadapi hal-hal yang berada di luar nalar manusia. Namun, ketika kapal kami mendekati pantai Pulau Neraka, rasa ketidakpastian mulai merayapi hatiku. Apakah kami benar-benar siap menghadapi kegelapan yang tersembunyi di balik legenda pulau ini? Kami turun dari kapal dan menginjakkan kaki di tanah yang diliputi oleh kabut tebal. Suasana di sekitar terasa hening dan menyeramkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di antara pepohonan yang bergerak dengan angin. Aku memimpin tim penelitianku, terdiri dari 3 orang lainnya, yaitu Hiroshi, Ayumi, dan Erika. Kami bertekad untuk mengungkap misteri yang terkubur di pulau ini. Kami mulai menjelajahi pulau, berhati-hati untuk tidak menyimpang dari jalur yang telah kami rencanakan. Namun, sesaat setelah memasuki hutan yang gelap dan lebat, kami mulai merasa bahwa sesuatu tidak beres. Suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mengikuti setiap langkah kami. Tiba-tiba, Hiroshi berteriak keras, membuat kami semua terkejut. Dia berkata bahwa dia melihat sosok bayangan berjalan di antara pohon-pohon di kejauhan. Namun, ketika kami mencoba mencari tahu lebih lanjut, tidak ada yang bisa kami temukan kecuali kegelapan yang menyelimuti hutan. Kami melanjutkan perjalanan, semakin dalam ke dalam pulau yang semakin gelap. Setiap langkah kami diiringi oleh rasa ketidaknyamanan yang tak terhindarkan, seolah-olah kami sedang berjalan menuju ke dalam mulut neraka sendiri. Tapi kami tidak menyerah. Kami adalah peneliti paranormal yang berani dan kami tidak takut menghadapi apapun yang mungkin kami temui. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, kami tiba di sebuah pantai yang terbuka. Dikelilingi oleh tebing-tebing curam yang memancarkan aura menakutkan. Itulah tempat kami memutuskan untuk mendirikan perkemahan untuk malam itu. Kami menyulap api unggun kecil untuk menghangatkan diri dan memasang tenda-tenda kami di sekitar api. Namun, malam itu tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Ketika matahari benar-benar terbenam dan kegelapan menyelimuti pulau, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar kami. Serangga-serangga malam yang berbunyi seperti jeritan menyayat hati, dan angin malam yang berdesir seolah-olah membawa pesan dari dunia gaib. Kami duduk berkeliling api unggun, mencoba mengalihkan perhatian dari kegelapan yang menakutkan di sekitar kami. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, kami mendengar suara aneh yang datang dari hutan yang gelap. Suara-suara itu semakin dekat, dan ketegangan di antara kami semakin terasa. Kami merasa seolah-olah kami sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Dan kemudian, di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti pulau itu, muncullah sosok mengerikan yang membuat kami terpaku dengan ketakutan. Itu adalah Funayurei, makhluk gaib dari laut yang diperbudak oleh rasa sakit dan kebencian. Dia melayang di udara, dengan mata merah menyala yang memancarkan kemarahan dan kegelapan yang tak terbendung. Kami berusaha untuk tidak panik,
Tetapi ketika Funayurei mendekati kami dengan langkah-langkah melayang yang lambat, kami semua merasa terjebak dalam kengerian yang tak terhindarkan. Dia berbicara kepada kami dengan suara yang menusuk jiwa, mengisahkan kisahnya yang tragis dan menyeramkan. Kami mendengar bagaimana dia telah mati dengan cara yang mengerikan di laut, dan bagaimana dia telah kembali dari kematian untuk menghantui siapapun yang berani menginjakkan kakinya di pulau neraka. Tanpa sadar, kami semua terjatuh ke tanah dalam ketakutan yang melumpuhkan. Funayurei itu terus mendekati kami dengan langkah-langkah yang mengancam, siap untuk menyulap kami menjadi hantu-hantu yang tersiksa untuk selamanya. Tapi tiba-tiba, Ayumi menarik keluar amulet suci dari dalam tasnya dan mulai melantunkan mantra kuno yang kuat. Cahaya suci memenuhi sekitar kami, memancar dari amulet Ayumi dan membentuk perlindungan yang melingkupi kami. Funayurei itu berteriak dalam kesakitan, terbakar oleh cahaya suci yang tak terbendung. Dia mencoba melarikan diri, tetapi perlindungan kami terlalu kuat baginya. Akhirnya, dengan jeritan yang menyayat hati, dia lenyap dalam kegelapan yang menghantui. Kami berdiri bersama, masih gemetar oleh pengalaman mengerikan yang baru saja kami alami. Namun, kami tahu bahwa kami telah berhasil mengalahkan Funayurei dan bertahan hidup dari kengerian yang mengancam nyawa. Dengan hati yang berat, kami meninggalkan pulau neraka di belakang kami, menyadari bahwa dunia ini dipenuhi oleh kekuatan gaib yang jauh melebihi pemahaman manusia. Namun, kami berjanji untuk tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan itu, dan untuk selalu waspada terhadap ancaman yang mungkin mengintai di balik bayang-bayang gelap. Semuanya dimulai ketika aku mendengar cerita tentang Gashadokuro, makhluk raksasa berbentuk tengkorak yang terbuat dari tulang-tulang manusia yang belum dikubur. Konon, Gashadokuro muncul di malam hari, menghantui para pejalan kaki di jalan-jalan sepi dan memburu siapapun yang berani mengganggunya. Tentu saja, aku awalnya menganggap cerita itu hanya mitos belaka, tetapi semakin aku mendalami kisah tersebut, semakin aku merasa tertarik untuk mencari tahu lebih banyak. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, aku memutuskan untuk menjelajahi jalan-jalan sepi di sekitar apartemenku, mencari tahu apakah benar ada sesuatu di balik cerita tentang Gashadokuro. Aku berjalan sendirian, langkahku bergaung di antara bangunan-bangunan kosong dan gang-gang gelap. Tidak ada yang terlihat di sekitarku, kecuali kegelapan yang menyelimuti jalan-jalan. Saat aku melewati gang sempit yang dihiasi oleh pepohonan kering, aku mendengar suara aneh yang datang dari kegelapan di depanku. Itu adalah suara seperti gigi menggeritik tulang. Suara yang membuat bulu kudukku berdiri tegak. Aku berhenti sejenak, mencoba mengetahui sumber suara itu, tetapi tidak ada yang bisa kulihat kecuali kegelapan yang menyelimuti jalanan. Tanpa peringatan, aku tiba-tiba merasakan sesuatu yang menggigit leherku dari belakang, membuatku terjatuh ke tanah dengan keras. Aku berteriak dalam ketakutan saat aku berusaha bangkit kembali, tetapi sesuatu menahan tubuhku dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Itu adalah Gashadokuro, dengan gigi-gigi tajamnya yang menggigit ke leherku, mencoba merobek dagingku dengan ganasnya. Aku berjuang untuk melawan serangannya, berteriak minta tolong sambil berusaha meraih apapun yang bisa kugunakan untuk bertahan hidup. Namun, semakin aku berjuang, semakin kuat cengkeramannya. Aku merasakan darahku mengalir deras di lehernya, dan aku tahu bahwa aku tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi tiba-tiba, dengan keajaiban yang tak terduga, cahaya terang muncul dari kegelapan. Aku melihat seseorang yang berdiri di kejauhan, memancarkan sinar yang kuat dari tangannya. Itu adalah seorang pria tua, dengan rambut putih panjang dan mata yang bersinar seperti bintang di malam hari. Dia berdiri di antara aku dan Gashadokuro, siap untuk menghadapi makhluk itu dengan keberanian yang luar biasa. Dalam sekejap mata, pria tua itu melancarkan serangan terhadap Gashadokuro, menggunakan kekuatan magis yang tak terkalahkan. Aku hanya bisa menonton dengan kagum saat makhluk itu terjerembab ke tanah, terluka parah oleh serangan itu. Tanpa membuang waktu,
Pria tua itu segera menghampiriku dan membantuku bangkit kembali. Dia tidak akan kembali dalam waktu yang lama, katanya dengan suara yang tenang. Tapi kamu harus segera pergi dari sini. Pulau neraka ini tidak aman bagi manusia seperti kamu. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih kepada pria tua itu sebelum aku segera melarikan diri dari tempat itu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Saat aku berlari menjauh dari kegelapan yang menyeramkan, aku merenungkan pengalaman yang menegangkan itu, berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba mengeksplorasi dunia gaib yang tak terbayangkan. Dan sejak saat itu, aku belajar sebuah pelajaran berharga. Kadang-kadang, ada kekuatan yang lebih baik tidak kita ganggu, terlepas dari seberapa besar rasa ingin tahu kita. Dan gas Hadokuro, dengan keganasannya yang tak terbendung, adalah bukti yang nyata akan kekuatan yang mengerikan di luar sana, menunggu untuk memangsa mereka yang nekat mencari tahu lebih banyak. Sejak kecil, aku selalu merasakan kehadiran yang aneh di sekitarku. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang melintas di sudut mataku, dan perasaan ketidaknyamanan yang terus menghantui pikiranku. Namun, tidak ada yang bisa kuidentifikasi sebagai sumber ketakutan itu. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Itu terjadi ketika aku pindah ke rumah baru keluargaku di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Rumah tua itu terletak di tengah-tengah hutan belantara, di antara pepohonan rimbun dan reruntuhan bangunan kuno. Tidak lama setelah kedatangan kami, aku mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata di sekitar rumah. Pada awalnya, itu hanya terasa seperti kesemutan di belakang leherku, atau dingin yang menusuk di tengah malam. Namun, semakin lama, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Barang-barang yang tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul kembali di tempat yang berbeda. Suara-suara desisan dan gemuruh yang tidak dapat dijelaskan, dan bayangan-bayangan yang terlihat di malam hari. Aku mencoba untuk mengabaikannya pada awalnya, berpikir bahwa itu hanya imajinasi berlebihanku. Namun, semakin sering kejadian aneh itu terjadi, semakin sulit bagiku untuk menepis ketakutanku. Aku mulai mencari tahu tentang sejarah rumah itu, dan apa mungkin ada hubungannya dengan kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di sana. Yang aku temukan mengguncangkan aku hingga ke tulang belulang. Rumah itu dulunya dimiliki oleh seorang wanita muda yang bernama Yumi, yang meninggal secara misterius beberapa dekade yang lalu. Konon, dia adalah seorang Goryo, roh yang tersiksa dan marah akibat kematiannya yang tragis. Dia menghantui rumah itu, mencari balas dendam atas nasibnya yang tragis. Setelah mengetahui cerita itu, aku merasa semakin yakin bahwa kehadiran yang misterius di rumahku adalah Yumi yang membawa dendam. Aku merasa terjebak dalam kisah horor yang menegangkan, dan aku tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, ketakutan itu mencapai puncaknya. Aku terbangun oleh suara desisan di lorong, seperti langkah-langkah yang berat mendekat ke arah kamarku. Jantungku berdegup kencang saat aku memperhatikan bayangan gelap yang melintas di balik pintu kamarku. Tanpa sadar, aku meraih lampu senter dari meja samping tempat tidurku, dan berani melangkah ke lorong yang gelap. Aku merasa terdorong untuk menemukan sumber kegelapan yang menakutkan itu, meskipun hatiku berdegup kencang dalam ketakutan. Ketika aku mencapai pintu kamarku, aku merasa kehadiran yang mengerikan di sekelilingku. Suasana menjadi semakin tegang, dan aku hampir bisa merasakan mata Yumi yang memperhatikanku dari kegelapan. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu kamarku dengan perasaan tegang. Namun, yang kusaksikan di balik pintu itu membuat bulu kudukku merinding. Di hadapanku, berdiri seorang wanita muda dengan gaun putih yang lusuh, rambut hitam yang menjuntai dengan liar, dan mata yang memancarkan kemarahan dan kebencian yang tak terbayangkan. Itu adalah Yumi, Goryo yang kukenal dari kisah-kisah yang kutemui. Aku berdiri membeku di ambang pintu, terdiam oleh kehadiran yang menakutkan itu. Yumi melangkah maju dengan langkah-langkah lambat, matanya tetap terpaku padaku. Aku merasa takut,
namun juga penasaran akan motif di balik kemunculannya. "Dengarkanlah aku, manusia," desisnya dengan suara serak yang menusuk hati. "Aku adalah Yumi, Goryo yang marah atas kehidupan yang dirampas dariku. Aku datang untuk membalas dendam, dan tidak ada yang akan menghentikanku." Aku berusaha untuk menjawabnya, tetapi lidahku terasa keluh dan kebingungan yang melumpuhkan pikiranku. Aku hanya bisa menatap Yumi dengan mata yang terbelalak, tidak percaya akan apa yang kulihat. Namun, sebelum Yumi bisa melangkah lebih dekat, cahaya terang tiba-tiba menyinari ruangan. Aku menoleh dan melihat seorang pendeta tua dengan seragamnya yang tradisional, memegang tasbih dan membawa cahaya keberanian di matanya. "Pergilah, Yumi," kata pendeta itu dengan suara yang tegas. "Kamu tidak lagi memiliki kuasa di sini. Biarkan rohmu beristirahat dalam damai." Yumi mengerang dalam kemarahan, tetapi dengan cahaya yang semakin terang, dia perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan yang menyeramkan. Aku hanya bisa menatap kepergiannya dengan rasa lega yang mendalam, namun juga ketakutan akan kembali kehadirannya suatu hari nanti. Sejak malam itu, aku belajar bahwa dunia ini penuh dengan kekuatan gaib yang sulit dipahami, dan kita hanya manusia biasa yang rentan terhadap pengaruhnya. Namun, aku juga belajar bahwa dengan keberanian dan keyakinan, kita dapat melawan kegelapan yang mengintai, bahkan di tempat-tempat yang paling menakutkan sekalipun. Dan cerita tentang Goryo akan selalu membekas dalam ingatanku, sebagai pengingat akan kekuatan dan kelemahan manusia di hadapan kekuatan yang tak terlihat. Suatu malam, ketika aku berusia 18 tahun, nenekku memberiku sebuah buku kuno tentang Hitodama, atau bola api manusia, yang konon merupakan penampakan dari roh yang telah meninggal. Buku itu berisi kumpulan catatan penelitian nenekku tentang fenomena Hitodama, serta berbagai kisah seram yang terkait dengannya. Tidak lama setelah itu, kehidupanku berubah secara drastis. Aku mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitar rumahku, seperti ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Aku seringkali melihat cahaya samar yang berkilauan di kejauhan. Tetapi saat aku mendekatinya, cahaya itu lenyap begitu saja. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, ketakutan itu mencapai puncaknya. Aku terbangun oleh suara desisan di lorong, seperti langkah-langkah yang berat mendekat ke arah kamarku. Jantungku berdegup kencang saat aku memperhatikan bayangan gelap yang melintas di balik pintu kamarku. Tanpa sadar, aku meraih lampu senter dari meja samping tempat tidurku dan berani melangkah ke lorong yang gelap. Aku merasa terdorong untuk menemukan sumber kegelapan yang menakutkan itu. Meskipun hatiku berdegup kencang dalam ketakutan, ketika aku mencapai pintu kamarku, aku merasa kehadiran yang mengerikan di sekelilingku. Suasana menjadi semakin tegang, dan aku hampir bisa merasakan mata Hitodama yang memperhatikanku dari kegelapan. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu kamarku dengan perasaan tegang. Namun, yang kusaksikan di balik pintu itu membuat bulu kudukku merinding. Di hadapanku, berdiri segerombolan Hitodama yang menyala-nyala dengan cahaya yang membara. Mereka mengelilingiku dengan gerakan yang lambat dan mengancam, seolah-olah mereka siap untuk menyerang kapan saja. Aku merasa terjepit di antara mereka, tidak bisa bergerak atau melarikan diri. Hitodama itu semakin mendekat, dan aku merasa nafasku terputus-putus oleh ketakutan yang membelenggu. "Tolong, tinggalkan aku," teriakku dengan suara gemetar. Namun, suara itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Seketika, salah satu dari Hitodama itu melangkah maju dengan langkah yang lambat, matanya yang menyala dengan cahaya yang mengerikan. Aku bisa merasakan kekuatan jahat yang menyelimuti dirinya, dan aku tahu bahwa dia tidak akan memberiku ampun. "Tidak ada tempat untukmu melarikan diri," desis Hitodama itu dengan suara serak yang menusuk hati. "Kami adalah roh-roh yang terikat oleh dendam dan kebencian, dan kau akan menjadi salah satu dari kami." Aku merasa putus asa, terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tak terelakkan.
Aku mencoba untuk berdoa, memohon perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi, tetapi rasanya seperti doaku terdengar hampa di tengah kegelapan yang mencekam. Namun, tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di kejauhan, memecah kegelapan yang menyelimuti rumahku. Aku menoleh dan melihat siluet seorang wanita tua yang berdiri di ambang pintu, dengan tatapan yang tajam dan penuh keberanian di matanya. "Kembalilah, Hitodama," seru wanita tua itu dengan suara yang tegas. "Kamu tidak punya hak untuk mengganggu jiwa yang hidup." Hitodama Hiteman itu mengeluarkan suara-suara serak yang menakutkan, tetapi dengan cahaya yang semakin terang, mereka satu persatu menghilang ke dalam kegelapan yang menyeramkan. Aku hanya bisa menatap kepergian mereka dengan rasa lega yang mendalam, namun juga ketakutan akan kembali kehadiran mereka suatu hari nanti. Saya ditugaskan untuk menginvestigasi sebuah rumah tua di pinggiran kota yang kabarnya ditinggali oleh seorang wanita tua yang terasing dari masyarakat. Kabarnya, rumah itu dihantui oleh keberadaan yang misterius, dan warga setempat menghindarinya dengan alasan takut akan gangguan roh jahat. Dengan peralatan penelitian yang lengkap, saya memasuki rumah itu dengan perasaan yang campur aduk antara rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Seiring malam semakin larut, atmosfer di sekitar rumah itu semakin gelap dan menakutkan. Aku merasakan getaran aneh yang terasa di udara, seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat mengintai dari balik bayang-bayang. Saat saya melakukan pengukuran suhu dan elektromagnetik di dalam rumah, saya merasakan adanya suhu yang tiba-tiba turun drastis, dan gelombang elektromagnetik yang tidak biasa berdenyut di sekelilingku. Ketika saya mulai merekam suara-suara aneh yang terdengar dari sudut-sudut gelap, saya tiba-tiba merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakanku. Saat malam semakin larut, saya merasa semakin terganggu oleh kehadiran yang tak terlihat di sekitar saya. Suasana menjadi semakin tegang, dan saya bisa merasakan ketegangan yang menggelayut di udara. Tiba-tiba, dari kegelapan yang mengintai, muncullah sosok yang menyeramkan, seorang wanita tua dengan mata yang terbelalak dan senyum yang mencekam di bibirnya. "Ini bukan tempatmu untuk berkunjung, manusia," ucap wanita tua itu dengan suara serak yang menusuk hati. "Kau telah mengganggu kedamaian kami, dan kini kau akan menerima hukuman yang pantas." Petik 2. Saya merasa terdorong untuk melarikan diri dari rumah itu, namun sesuatu yang aneh menahan langkahku. Saya merasa terjebak dalam kehadiran yang menakutkan, seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Wanita tua itu mendekat dengan langkah yang lambat, dan saya bisa merasakan kekuatan jahat yang menyelimuti dirinya. Matanya memancarkan cahaya yang gelap dan menyeramkan, dan senyumnya terus menggelayuti wajahnya yang mengerikan. Tiba-tiba, dengan gerakan yang cepat dan tiba-tiba, wanita tua itu menyentuhku dengan tangan dinginnya yang menusuk tulang. Saya merasakan getaran aneh yang mengalir melalui tubuhku, dan seketika itu juga, saya merasa kekuatan hidupku dihisap oleh kehadiran gelap yang mengelilingi kami. Aku mencoba untuk berteriak, untuk berdoa agar dilepaskan dari cengkeraman roh jahat itu. Namun suara saya terdengar hampa di dalam keheningan yang mencekam. Saya merasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang menakutkan, tanpa harapan untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di kejauhan, memecah kegelapan yang menyelimuti rumah tua itu. Saya menoleh dan melihat sosok seorang biksu yang berdiri di ambang pintu, dengan tatapan yang tajam dan penuh keberanian di matanya. "Demon, kau tidak berhak mengganggu manusia yang hidup," ucap biksu itu dengan suara yang tegas. "Biarkan dia pergi, dan kembali ke alammu yang gelap." Dengan gemetar dan gemetar, wanita tua itu mengeluarkan suara-suara yang menakutkan. Namun akhirnya ia melarikan diri ke dalam kegelapan yang menyeramkan. Saya hanya bisa menatap kepergian wanita tua itu dengan rasa lega yang mendalam, namun juga ketakutan akan kembali kehadiran yang menakutkan suatu hari nanti. Sejak kecil,
Aku selalu merasa bahwa rumah keluargaku memiliki aura yang aneh. Terletak di tepi hutan yang lebat, rumah tua itu selalu dipenuhi dengan rasa takut dan ketegangan yang tak terucapkan. Namun, ketika kakekku meninggal, aura itu menjadi lebih kuat, seperti sebuah kehadiran yang gelap dan mengganggu mengintai di sudut-sudut gelap rumah. Semua berawal ketika aku menemukan sebuah buku tua di perpustakaan rumah yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Buku itu mengisahkan tentang Inugami, roh anjing jahat yang diperbudak untuk tujuan gelap. Segera setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Suara anjing melolong terdengar di malam hari, namun ketika ku telusuri, tidak ada anjing di sekitar. Saat itu, aku mulai merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Seringkali, aku melihat bayangan hitam berbentuk anjing di sudut mataku, tetapi saat ku hadap langsung, bayangan itu lenyap tanpa jejak. Mimpi buruk tentang anjing mengerikan merusak tidurku, dan seringkali aku terbangun dengan keringat dingin dan rasa ketakutan yang tak terucapkan. Ketakutan terbesarku terwujud saat seekor anjing hitam muncul di teras rumah pada suatu malam. Matanya berkilauan dengan kegilaan dan mulutnya mengeluarkan ludah berbusa. Aku mencoba menyingkirkan anjing itu, tetapi setiap kali aku mendekat, ia menghilang dan muncul kembali di tempat lain, seolah-olah mengikuti setiap gerakanku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku menemukan catatan rahasia kakekku yang berbicara tentang ritual kuno untuk memanggil Inugami. Tanpa disadari, kakekku telah mencoba memanggil roh jahat ini untuk tujuan yang tidak diketahui. Ketika malam tiba, aku memutuskan untuk mengakhiri ini. Aku melakukan ritual pembakaran untuk mengusir Inugami dari rumah kami. Tetapi, semakin ritual berlangsung, semakin kuat kehadiran gelap itu terasa. Saat aku hampir selesai, sebuah kehadiran mengerikan muncul di hadapanku. Seekor anjing hitam dengan mata berapi-api, berkeliaran di sekitarku dengan nafsu yang ganas. Aku merasa terjepit di antara dunia nyata dan dunia gaib, dan aku tahu aku harus bertarung untuk hidupku. Dengan tekad yang menggebu, aku menghadapi Inugami. Pertarungan sengit terjadi di dalam rumah tua itu. Aku berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan anjing itu, tetapi kekuatannya terlalu besar. Tubuhku terguling-guling, dan aku merasa nyaris putus asa. Namun, dengan keberanian terakhirku, aku berhasil menemukan kelemahan Inugami. Aku mengingat sebuah mantra pelindung dari buku kakekku dan dengan suara lantang, aku mulai mengucapkannya. Inugami terdiam, matanya meredup, dan kekuatannya mulai memudar. Dengan napas tersengal-sengal, aku menyelesaikan mantra itu, dan dengan gemetar, aku melihat Inugami lenyap, meninggalkan aku dalam keheningan yang mencekam. Tubuhku gemetar oleh perjuangan itu, tetapi aku tahu aku telah menang. Sejak malam itu, rumah keluargaku menjadi tenang lagi. Suara anjing melolong tidak pernah terdengar lagi, dan aku bisa merasakan bahwa aura gelap yang menghantuiku telah hilang. Namun, pengalaman itu akan selalu tinggal dalam ingatanku sebagai pengingat akan kekuatan kegelapan yang dapat mengintai di tempat yang paling tidak terduga. Saat aku masih kecil, cerita tentang Kuchisake Onna seringkali menjadi pembicaraan di kalangan anak-anak di lingkunganku. Kami sering dilarang keluar malam oleh orang tua kami karena takut akan bertemu dengan wanita misterius itu. Namun, pada suatu malam yang gelap dan angker, aku tak sengaja bertemu dengan Kuchisake Onna sendiri. Aku sedang pulang dari sekolah larut malam karena ekstrakurikuler. Jalan yang aku lewati terasa sunyi dan sepi, hanya cahaya lampu jalan yang menyala redup yang menyertainya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tak bisa memastikan apa itu. Ketika aku berjalan melewati sebuah gang sempit, aku mendengar langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Hatiku berdebar kencang, dan aku berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutanku. Namun, ketika aku berbalik untuk melihat siapa yang mengikutiku, aku terdiam kaget. Di hadapanku,
Berdiri seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang tergerai dan mengenakan masker bedah. Dia terlihat begitu tenang, namun ada sesuatu yang aneh dan menakutkan di matanya yang tersembunyi di balik masker. "Dapatkah aku bertanya padamu sesuatu?" tanyanya dengan suara lembut, namun membuat bulu kudukku merinding. Aku terkejut dan hanya mengangguk ragu. "Apa menurutmu aku cantik?" tanyanya lagi, suaranya lebih tajam kali ini. Aku tidak tahu harus menjawab apa, jadi aku hanya mengangguk sekali lagi. Dengan cepat, dia melepas maskernya, dan apa yang kulihat membuat aku hampir jatuh pingsan. Mulutnya terbelah dari telinga ke telinga, meninggalkan senyum yang mengerikan di wajahnya. Darah segar mengalir dari luka terbuka itu, menciptakan pemandangan yang menakutkan. "Apa kamu masih menganggap aku cantik sekarang?" tanyanya dengan nada menyindir. Aku terlalu terkejut untuk menjawab. Tubuhku bergetar, dan aku merasa seperti dalam mimpi buruk yang nyata. Aku mencoba mundur perlahan, tetapi langkahku terhenti saat dia mengangkat pisau yang tiba-tiba muncul di tangannya. "Sekarang, apa kamu masih menganggap aku cantik?" tanyanya lagi, kali ini dengan suara menggertak. Tanpa pikir panjang, aku berbalik dan berlari secepat mungkin. Hatiku berdegup kencang di dada. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang cepat mengikuti di belakangku, dan aku tahu aku harus menemukan tempat berlindung secepat mungkin. Aku terus berlari sejauh mungkin, mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat, aku tiba di sebuah taman kota yang sepi. Tanpa ragu, aku menyelinap masuk ke dalam semak-semak dan mencoba menahan napas. Beberapa menit berlalu, dan aku berharap bahwa aku telah berhasil sembunyi dari Kuchisake Onna. Namun, harapanku langsung hilang saat aku mendengar langkah kakinya yang tenang mendekat. Dia berhenti tepat di luar semak-semak tempat aku bersembunyi. Aku menahan napas, takut dia akan menemukanku. Tiba-tiba, dia berbicara lagi. "Apa kamu masih di sini?" tanyanya dengan suara yang menggertak. Aku terdiam, takut dia akan mendengar napasku yang terengah-engah. Namun, dia tampaknya tidak mendengar apapun, dan langkahnya bergerak pergi. Aku menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berani keluar dari semak-semak. Ketika aku yakin dia telah pergi, aku melanjutkan perjalanan pulang dengan hati-hati. Tetapi pikiranku masih terbayang dengan gambaran mengerikan wajah Kuchisake Onna. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berani keluar sendirian di malam hari. Pengalaman itu meninggalkan trauma yang dalam-dalam diriku, dan aku seringkali terbangun dari mimpi buruk tentang Kuchisake Onna yang mengerikan. Aku belajar dari pengalaman itu bahwa dunia ini memiliki kegelapan yang lebih dalam daripada yang bisa kita bayangkan, dan kita harus selalu berhati-hati terhadap bahaya yang mengintai di luar sana. Sejak kecil, aku selalu merasa terhubung dengan dunia gaib. Aku sering melihat dan merasakan kehadiran yang tidak kasat mata di sekitar kami. Namun, semua itu hanya menjadi lebih buruk ketika keluargaku pindah ke rumah tua di pinggiran kota yang terpencil. Rumah itu terasa gelap dan terabaikan, dengan aura yang membuat bulu kuduk merinding begitu aku melangkah masuk. Saat kami mulai menata kembali rumah tersebut, kejadian aneh mulai terjadi. Aku sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan lembut dan langkah kaki yang melintas di lorong. Terkadang, aku merasa seperti ada yang mengamati setiap gerakanku, meskipun tidak ada orang di sekitar. Kejadian paling menakutkan terjadi saat aku menemukan sebuah laci tua yang tersembunyi di pojok ruang bawah tanah. Ketika aku membuka laci itu, aku menemukan sebuah patung Mononok, roh jahat yang dikatakan menghantui rumah ini. Patung itu terlihat seperti manusia dengan wajah yang terdistorsi menjadi ekspresi kebencian dan kegilaan. Saat aku menyentuh patung itu, aku merasakan energi gelap yang menusuk ke dalam diriku. Aku langsung merinding, dan aku segera menutup laci itu kembali, tetapi rasa ketidaknyamanan itu tetap menghantui pikiranku. Malam itu, aku terbangun oleh suara-suara aneh yang datang dari lorong.
Hatiku berdebar keras ketika aku melihat bayangan gelap bergerak di sepanjang dinding. Aku mencoba menyalakan lampu, tetapi aliran listrik tiba-tiba mati. Aku merasa terjebak dalam kegelapan, dengan kehadiran yang gelap dan menakutkan mengelilingiku. Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan dingin di pundakku. Aku menoleh dan terkejut melihat sosok Mononok berdiri di belakangku. Wajahnya yang mengerikan terbakar oleh api biru, dan matanya memancarkan kebencian yang tak terlupakan. Aku berusaha mundur, tetapi kakiku terasa terikat oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Dilarang menyentuh barang ini, desis Mononok dengan suara seram yang menusuk telingaku. Kau telah membangunkanku, dan kini kau akan membayar harga yang setimpal. Aku merasakan nafas tercekat di tenggorokanku, dan panik mulai merayapi tubuhku. Aku berteriak meminta tolong, tetapi suaraku terdengar terhenti di tenggorokanku. Aku merasa seperti jantungku akan meledak karenanya. Seketika itu juga, seorang tokoh muncul dari bayangan di ujung lorong. Dia adalah seorang paranormal yang telah dipanggil keluargaku untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Dengan keberanian yang luar biasa, dia mulai melakukan ritual pemanggilan untuk mengusir Mononok dari rumah kami. Namun, Mononok tidak akan pergi begitu saja. Dia melepaskan teriakan mengerikan yang membuat dinding bergoncang, dan aku merasakan kekuatan gelap itu semakin mengencang di sekelilingku. Aku merasa diriku hampir kehilangan kesadaran, terjerat dalam kekuatan gaib yang kuat. Namun, dengan keberanian dan ketekunan paranormal itu, akhirnya Mononok berhasil diusir dari rumah kami. Aku merasakan lega yang mendalam saat energi gelap itu lenyap, dan aku tahu bahwa kami telah selamat dari ancaman yang mengerikan itu. Setelah kejadian itu, kami segera meninggalkan rumah tua itu dan tidak pernah kembali. Pengalaman yang menakutkan itu akan selalu tinggal dalam ingatan kami sebagai peringatan akan kekuatan gelap yang dapat mengintai di dalam rumah yang tampaknya tenang dan damai.